Hari ketujuh dan di LA, api masih menyala. Sebuah bencana termahal yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia dalam waktu yang cepat. Kemudian Donald Trump memanfaatkan momentum ini untuk menyerang Partai Demokrat. Loh, kok politik dalam negeri Amerika jadi sepanas api neraka juga ya? Kita bahas lebih dalam. LA yang berada di negara bagian California merupakan kota banyak orang kayanya, terutama dalam industri musik, film, fashion, media, lifestyle, dan entertainment. Di antara kehidupan harian tersebut, California memiliki kekuatan lain, yaitu kekuatan politik yang sangat kuat dalam kancah nasional Amerika, di mana California adalah negara bagian dari Partai Demokrat. Demokrat menguasai wilayah California sejak lama. LA yang juga dikenal dengan nama The Home of Hollywood berada dalam epicentrum ekonomi dan politik California dan Amerika. Peristiwa kebakaran yang membuat ribuan orang mengungsi adalah para kaum orang kaya, orang yang memiliki pengaruh di pusat pemerintahan Amerika, dan ada banyak. Bintang film terkenal seperti Mel Gibson dan puluhan orang kaya terkenal dan pejabat, bahkan dalam data ada 10 jenderal asal Ukraina, belasan pensiunan petinggi politik Amerika, dan puluhan ribu milioner kehilangan hartanya. Di sini api membuktikan bahwa orang kaya, orang berpengaruh tidak bisa melawan alam, maunya apa. Api tidak peduli pada status sosial atau status politik orang-orang tersebut. Para penduduk wilayah yang terkena dampak kebakaran sangat murka pada pemerintah California. Mereka marah pada wali kota LA, Karen Bass, yang ketika ada api, dia missing in action. Karen malah berada di negara Ghana, mendampingi calon presiden Ghana berkampanye, di mana ketika pulang ke LA kemarin, dia tidak berkomentar apapun atau tentang keburukannya mengelola kota ketika puluhan wartawan mempertanyakan situasi api di LA yang tidak bisa dikontain hingga sejauh ini. Dan pastinya Gubernur California Gavin Newsom tak habis-habis dihujat atas peristiwa bencana kebakaran ini. Kehilangan harta yang sekarang itu dicatat lebih rinci lagi, di mana angkanya mendekati angka 250 billion dolar, karena yang dihitung bukan hanya rumah namun isi rumah berupa karya seni tinggi misalnya yang ada di Museum Getty yang hangus terbakar. Belum lagi harta berupa perhiasan, dekorasi, mobil, surat berharga, uang tunai. Misalnya di rumah Ben Affleck yang dikatakan dia memiliki uang tunai 5 juta dolar, di rumahnya habis terbakar. Ketika semua harta itu dirincikan, misalnya penyanyi legendaris Cher kehilangan 75 juta dolar, aktor James Wood 50 juta dolar rumahnya beserta hartanya. Jadi angka 250 billion dolar itu lebih dari APBN Indonesia. Semua habis terbakar. Adalah nilai yang sangat luar biasa besar. Kok bisa negara tercanggih di dunia dan terkaya di dunia tidak bisa memadamkan api hingga saat ini? Sudah seminggu belum padam juga. Padahal 14.000 lebih petugas pemadam kebakaran. Ada 84 firecraft, pesawat pembom air, dan lebih dari 1.300 mobil pemadam kebakaran. Juga ribuan titik fire hydrant di jalanan seluruh LA tersedia. Dan itu pun belum bisa mengkontain api. Di antara erupsi api membakar rumah di LA, politik di Washington pun memanas. Partai Republik memanfaatkan momentum negatif ini untuk menyerang Partai Demokrat. Gubernur Gavin Newsom adalah orang yang charming, banyak disukai, dan merupakan kandidat presiden Amerika dari Partai Demokrat di tahun 2028 nanti, yang mana hal itu tidak dimaui Partai Republik. Partai Republik di bawah Trump kemarin langsung menyerang kebodohan Newsom dan kegagalannya mengendalikan api sebagai bahan negatif campaign kepada Newsom dan Partai Demokrat di California. Trump mengatakan Gubernur Newsom incompetence di dalam managing the crisis. Gavin tidak pantas jadi pemimpin. Di mana Trump memang sejak kampanye kemarin selalu menyerang Gavin Newsom. Namun sekarang bukan hanya Trump yang menyerang Newsom. Elon Musk pun tweetnya puluhan rentetan menyerang Newsom. Elon mentweet bahwa Gavin mendiamkan para looter atau pencuri mengambil barang-barang di daerah yang ditinggalkan oleh warga. Juga Elon mentweet, gak bisa mengelola kok menyalahkan climate change. Bagaimana nggak dikatakan tidak bisa mengelola atau bad governance, karena hampir 90% fire hydrant di seluruh kota LA tidak ada airnya, dan banyak lagi serangan dari Trump dan Elon. Tentunya ini semua adalah cara untuk mengambil wilayah California ke Partai Republik dan menghalanginya. Juga akan mengkriminalisasi Gubernur Gavin Newsom agar tidak bisa bermain di tingkat nasional Amerika dalam pencalonan presiden tahun 2028.
Lo kok mirip ya dengan di negara seberang laut nun jauh di sana yang lebih miskin tapi libido politiknya sama rupanya. Peace.